Kali ini nggak bakal bahas mobil listrik yang makin menjamur, melainkan kita bakal ngomongin satu legenda yang statusnya sempat lebih panas daripada nasi goreng di pinggir jalan, Suzuki Jimny JB74. Ingat nggak beberapa tahun lalu, kalau Anda punya Jimny, Anda berasa punya tiket emas ke pabrik coklat Willy Wonka. Mobil yang aslinya didesain buat belusukan malah jadi instrumen investasi yang harganya digoreng habis-habisan sampai garing, dengan harga bekas yang secara ajaib lebih mahal daripada harga barunya di dealer. Tapi seperti hukum alam, apa yang naik terlalu tinggi tanpa tangga yang kuat pasti bakal jatuh juga. Dan hari ini kita melihat fenomena di mana Jimny yang dulunya jadi primadona gorengan mulai menunjukkan tanda-tanda gosong. Dari antrean inden yang mengular bertahun-tahun sampai sekarang unitnya mulai numpuk dan harganya terjun bebas ke realita, video kali ini bakal membedah kenapa mobil ikonik ini mulai kehilangan taringnya di mata para spekulan, dan apakah benar Jimny sekarang cuma sekedar mobil hobi yang overpriced buat fitur yang minimalis. Kita mulai dari sejarah singkatnya dulu ya. Pas Jimny generasi keempat ini meluncur di Gias beberapa tahun lalu, euforianya tuh nggak masuk akal. Semua orang pengen punya, dari kolektor beneran sampai orang yang cuma pengen gaya-gayaan di PIK. Masalahnya satu, kuota dari Jepang itu terbatas banget. Suzuki Indonesia cuma dapat jatah dikit, sementara yang antri ribuan. Akhirnya apa? Hukum ekonomi main. Barang dikit, permintaan banyak, ya harganya melambung. Disitulah istilah mobil gorengan muncul. Para spekulan atau kita sebut saja pedagang kreatif mulai mainin harga. Anda dapat nomor antrian aja bisa dijual lagi. Gila nggak tuh? Harga balunya dulu di tahun 2019 sampai 2020 itu sebenarnya masih masuk akal, masih di angka 300 jutaan kecil. Tapi di pasar second, orang berani buka harga 500 juta. Bahkan ada yang tembus 600 juta buat unit yang ready stock. Lucunya, orang Indonesia tetap beli. Mereka ngerasa, wah ini investasi nih. Beli sekarang, tahun depan jual pasti untung. Dan itu beneran kejadian selama setahun 2 tahun pertama. Suzuki Indonesia ngelihat fenomena ini mungkin mikir, daripada yang untung pedagang second, mending kita aja yang naikin harganya pelan-pelan. Dan itulah strategi yang mereka ambil. Dari tahun ke tahun, harga OTR Jimny naik terus. Nggak tanggung-tanggung, naiknya tuh nggak cuma 5 juta atau 10 juta, tapi bisa puluhan juta dalam sekali update harga. Sampai akhirnya kita sampai di titik di mana Jimny 3 pintu itu harganya udah nyentuh angka 400-an juta lebih. Bahkan versi 5 pintunya ada yang mendekati 500-an kalau pakai aksesoris tambahan. Tapi sadar nggak sih, di saat harga naik terus, spesifikasi mobilnya ya gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan mesin, nggak ada penambahan fitur keselamatan yang canggih banget, ya tetap Jimny yang kita kenal. Nah, sekarang kita masuk ke fase gosong. Kenapa bisa gosong? Pertama, karena antusiasme itu ada batas jenuhnya. Orang yang benar-benar pingin Jimny dan punya duit, ya udah beli dari dulu. Sekarang, pasar yang tersisa adalah orang-orang yang lebih rasional. Mereka mulai mikir pakai logika, bukan cuma pakai gengsi atau emosi semata. Coba deh kita lihat teknisnya. Mesinnya K15B 15.000 cc naturally aspirated. Itu mesin yang sama kayak Suzuki R3 atau Carry Pickup kawan-kawan. Tenaganya cuma 100-an PS, torsinya standar banget. Buat harga hampir setengah miliar, performanya itu biasa banget kalau nggak mau dibilang lemot buat penggunaan aspal kota yang padat. Overtaking butuh ancang-ancang yang lumayan. Terus, ngomongin kenyamanan. Sebagai reviewer, kita harus jujur, suspensi Jimny ini kalau buat harian di jalanan Jakarta yang bopeng-bopeng itu, bikin badan kerasa kayak diaduk-aduk. Body rollnya kerasa banget karena emang dia short wheelbase dan jangkung. Gejala limbung itu udah jadi sarapan sehari-hari kalau Anda bawa mobil ini di atas 80 km per jam. Belum lagi peredaman kabinnya. Suara ban masuk, suara angin masuk, suara mesin K15B yang meraung pas lagi nanjak juga masuk dengan sopannya ke telinga kita. Fitur interior, ya ampun minimalis banget. Head unit standar, plastik keras di mana-mana, dan ruang bagasi yang kalau kursinya nggak dilipat, cuma muat buat naruh harapan kosong. Tapi ya emang bener, orang beli Jimny itu beli desain. Desainnya emang cakep, ikonik, timeless, kayak G-Class versi mini yang lucu dan bisa masuk gang sempit. Tapi pertanyaannya, apakah desain doang cukup buat menjustifikasi harga 500 jutaan di saat banyak kompetitor Cina mulai masuk dengan fitur yang kayak pesawat luar angkasa? Itulah yang bikin pasar mulai stagnan.
Sekarang Anda mampir ke dealer Suzuki, unit Jimny 5 pintu itu banyak yang ready, nggak perlu inden bertahun-tahun lagi kayak dulu. Bahkan gosipnya beberapa dealer udah mulai kasih diskon atau bonus yang lumayan supaya unitnya jalan. Ini kontras banget sama kondisi 2 tahun lalu, yang buat dapat unit aja harus nyogok sales. Di pasar mobil bekas, ceritanya lebih tragis lagi buat para spekulan. Harga Jimny bekas sekarang udah mulai napak tanah alias balik ke level normal. Banyak yang jual di angka 300 jutaan besar atau 400 jutaan awal buat tahun muda. Yang dulu beli di harga gorengan 500-600 juta, sekarang pasti lagi pusing 7 keliling ngeliat nilai asetnya merosot. Ini membuktikan satu hal, Jimny bukan instrumen investasi yang aman. Mobil itu pada dasarnya adalah barang konsumsi, kecuali dia benar-benar langka dan punya nilai sejarah tinggi banget. Jimny JB74 ini sebenarnya diproduksi massal dalam jumlah banyak di seluruh dunia. Begitu pasokan lancar dari India buat yang 5 pintu dan Jepang, ya otomatis kelangkaannya hilang. Hilangnya rasa langka itu adalah kematian buat harga gorengan. Spekulan nggak bisa main lagi kalau konsumen bisa tinggal jalan ke dealer dan dapat unit minggu depan. Selain itu, munculnya kompetitor mirip tapi beda kasta kayak GWM Tank 300 atau mobil-mobil SUV tangguh lainnya bikin orang punya pilihan. Kenapa gue beli Jimny yang sempit kalau bisa dapat yang lebih gede dan nyaman? Segmen Jimny ini emang sempit, yaitu penghobi. Dan penghobi itu biasanya pintar. Mereka tahu kapan harga udah nggak masuk akal dan kapan harus ngerem buat beli. Sekarang kita lihat kondisi di jalan. Jimny udah mulai banyak, nggak se-eksklusif dulu. Kalau nggak udah eksklusif, nilai pamernya berkurang buat kaum jet set. Balik lagi ke soal teknis. Buat Anda yang mau beli Jimny buat dipakai harian, mending pikir-pikir lagi deh. Ini mobil aslinya buat off-road ringan sampai menengah, bukan buat macet-macetan di Sudirman. Konsumsi bensinnya juga nggak bisa dibilang irit-irit banget buat mesin 1500 cc, karena hambatan anginnya yang gede banget. Ruang kabin yang sempit juga bikin dia nggak fungsional buat bawa keluarga. Kalau Anda punya anak kecil, pasang child seat di belakang itu butuh perjuangan ekstra. Jadi kesimpulannya, Jimny itu mobil yang jujur tapi harganya yang nggak jujur dimainin pasar. Sekarang pasar lagi menghukum ketidakjujuran harga itu dengan penurunan minat. Apakah Jimny mobil jelek? Tentu tidak. Dia sangat mumpuni di medan tanah, lumpur, dan bebatuan. Dia punya karakter yang kuat dan bikin siapa aja yang nyetir kerasa lebih ganteng 20%. Tapi sebagai komoditas investasi, era Jimny udah tamat. Jangan harap Anda beli sekarang, tahun depan bisa haji plus dari selisih harganya. Itu mimpi di siang bolong. Buat Suzuki, ini mungkin jadi pelajaran kalau menaikkan harga terlalu agresif bisa jadi bumerang pas antusiasme pasar sudah mulai reda. Kita sekarang melihat harga-harga di marketplace mobil bekas sudah mulai masuk akal. Mungkin sebentar lagi kita bakal lihat Jimny di harga 300 jutaan tengah buat kondisi yang masih oke. Jadi buat Anda yang dari dulu ngidam Jimny tapi nggak mau kena harga gorengan, mungkin ini saatnya Anda mulai pantau dealer atau bursa mobil bekas. Waktunya sudah dekat. Intinya, belilah Jimny karena Anda emang suka karakternya, suka bentuknya, dan siap sama segala kekurangannya yang basic banget itu. Jangan beli karena ikut-ikutan tren atau mikir mau cuan.